Halo, ketemu lagi bersama saya Kak Pugu dan di sini kita akan belajar tentang kebalikan dari teorema Pitagoras. Apa itu kebalikan dari teorema Pitagoras? Apakah jadi Pitagoras teorema? Apakah jadi teorema sarogatif? Enggak ya. Jadi kebalikan teorema Pitagoras sebenarnya adalah cara pandang kita saja yang dibalik dari teorema Pitagoras itu sendiri. Nah, di mana kita sudah tahu bahwa teorema Pitagoras itu berbunyi jika ada sebuah segitiga ABC yang segitiganya adalah siku-siku dan siku-sikunya ada di sudut C, maka berlaku rumus ini, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau kebalikan teorema Pitagoras itu dibalik. Jika ada sebuah segitiga ABC yang kita tadinya tuh belum tahu gitu, dia itu siku-siku atau bukan. Tapi kalau berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka kita bisa simpulkan bahwa segitiga yang dimaksud tadi itu adalah segitiga siku-siku, dan kita juga bisa tahu sudut siku-sikunya ada di sudut C gitu. Paham ya? Kalau misalkan bingung, langsung aja kita bahas di video kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya akan kasih tahu dulu bahwa di dalam video kali ini kita tuh akan belajar dua hal penting sebenarnya. Yang pertama adalah dari tiga panjang sisi segitiga, kita nanti akan menganalisis apakah segitiga tersebut adalah siku-siku, lancip, atau tumpul. Kayak gitu. Yang mana kita tahu kalau misalkan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat pasti siku-siku. Nah, nanti kita akan belajar kalau lancip itu yang kayak gimana, tumpul itu kayak gimana. Nah, itu yang akan kita pelajari di kebalikan teorema Pitagoras. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang berdasarkan rumus Pitagorasnya, kita akan mencari di mana sudut siku-sikunya, kayak gitu. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, jadi di sini yang pertama kita akan belajar tentang mendeteksi jenis segitiga dengan kebalikan teorema Pitagoras. Nah, di sini ada sebuah segitiga yaitu ABC dan sisi terpanjangnya adalah C. Maka jika berlaku seperti ini yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau kalau kita balik A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga siku-siku. Yang kedua, kalau C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, atau kalau kita balik C kuadratnya yang di belakang berarti A kuadrat plus B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Dan yang terakhir, kalau C kuadratnya kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, atau kita bisa nulis A kuadrat plus B kuadrat lebih dari C kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga lancip. Nah, ini nanti kita akan tunjukkan sedikit dari ilustrasi program yang saya buat. Nah, di sini saya sudah membuatkan sebuah segitiga di mana segitiganya adalah segitiga A, B, C, di mana siku-sikunya ada di C. Di sini tentunya sudut C-nya itu 90. Nah, kalau kita amati di sini, kita tampilkan perseginya supaya kalian gampang melihatnya. Di sini kita bisa tahu bahwa A kuadrat yaitu 9 karena A-nya 3, B kuadrat yaitu 16 karena B-nya 4, dan C kuadratnya adalah 25. Dan karena ini segitiga siku-siku, kita udah pelajari di video-video awal bahwa C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Yang mana di sini artinya yang warna biru ini luasnya ditambah warna hijau itu sama dengan yang warna merah. Dan ini sesuai ya. Di sini kalau kita bisa lihat di sini A kuadrat plus B kuadratnya yaitu 9 ditambah 16 hasilnya adalah 25, dan C kuadratnya sama dengan 25, sama ya, sama-sama 25. Nah, sekarang kita coba amati. Kalau sudutnya saya perbesar, maka dia akan jadi segitiga tumpul, ya enggak? Dia akan menjadi segitiga tumpul. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang warna biru itu masih tetap nilainya sama yaitu 9, dan yang warna hijau nilainya juga masih sama yaitu 16. Kita lihat, coba perhatikan. Yang warna biru dan warna hijau itu tidak bertambah. Artinya A kuadrat ditambah B kuadratnya tetap sama dengan 25.
Sementara C kuadratnya membesar. Semakin besar sudutnya, maka C kuadratnya semakin besar. Yang artinya di sini C kuadratnya pasti jadi lebih besar dibandingkan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini kita bisa lihat dan kita bisa simpulkan bahwa kalau C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Gitu. Nah, sekarang coba kita perkecil panjang dari C-nya atau sudutnya kita perkecil sampai dia jadi segitiga lancip. Nah, kalau kita lihat di sini, sekarang dia menjadi segitiga lancip. Kita lihat bahwa yang warna biru, persegi yang warna biru dan warna hijau itu ukurannya sama. Sementara yang mengecil hanya yang warna merah. Di mana di sini bisa kita lihat A kuadrat plus B kuadratnya tetap 25, sementara C kuadratnya sekarang 19. Di mana kita bisa bilang juga bahwa C kuadratnya sekarang kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini salah satu bukti bahwa jika C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiganya akan menjadi segitiga lancip. Itu paham ya sekarang ya? Nah, sekarang saya akan coba ngasih contoh penggunaan dari kebalikan teorema Pythagoras dalam bentuk soal. Nah, sekarang kita lihat di sini ada sebuah soal di mana soal nomor satunya ini berbunyi sebuah segitiga ABC memiliki sisi 4, 5, dan juga 6. Maka segitiga ABC termasuk jenis segitiga apa? Nah, ayo kita cek ya. Nah, kalau sisinya 4, 5, 6, artinya sisi terpanjangnya adalah 6. Misalkan sisi terpanjangnya adalah C, maka C adalah 6, A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 5. Oke, nah sekarang kita akan cek A kuadrat plus B kuadratnya apakah lebih dari, sama dengan, atau kurang dari C kuadrat. Kita lihat di sini, A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan berapa? 4 kuadrat ditambah B kuadratnya 5 kuadrat. 4 kuadrat 16 ditambah 5 kuadrat 25. Kalau kita jumlahkan 16 tambah 25 itu 6 tambah 5 11 41. Iya enggak? Ya. Sementara C kuadrat itu adalah 6 kuadrat. Di mana 6 kuadrat itu 36. Nah, sekarang kita lihat di sini. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 41, C kuadratnya sama dengan 36. Yang artinya di sini A kuadrat plus B kuadrat itu lebih besar daripada C kuadrat. Ya enggak? Atau kalau kita tulis C kuadratnya di depan, berarti C kuadratnya kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau kurang dari apa nih? Berarti segitiga lancip. Nah, sekarang kalian jangan bingung ya. Di sini kalau kalian lihat, di sini tandanya tadinya lebih dari, kemudian jadi kurang dari. Itu kenapa? Kalau yang masih bingung, saya kasih ilustrasi ke kalian bahwa misalkan umur anak dibandingkan dengan umur ayah gitu. Pasti umur anak kurang dari umur ayah, ya kan? Nah, kalau umur ayahnya yang ditaruh di depan, umur ayah, pasti dia lebih dari umur anak. Nah, padahal ini mengatakan hal yang sama tentang umur ayah dan umur anak. Tapi kalau penulisannya dibalik, tandanya ikut berubah. Begitu. Nah, mungkin video ini sampai di sini lagi. Nanti kita lanjut di part 2 untuk latihan soal berikutnya.